Lelah berburu tiket arus balik, seorang calon penumpang pingsan di stasiun kereta. Ratusan butir peluru aktif ditemukan di kawasan wisata Kuta Bali. Halo pemirsa, selain dua laporan tadi, kami juga telah siapkan laporan terkini lainnya untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, masa libur panjang Lebaran segera usai. Anda yang hendak segera kembali dari mudik Lebaran, berhati-hatilah, khususnya saat melewati jalur Pantura, Jawa Tengah. 3 sepeda motor pemudik bertabrakan dengan mobil. Akibatnya seorang pemudik tewas dan 4 orang luka-luka. Jenazah korban hingga kini masih di RSUD Kraton Pekalongan. Jalan Raya Pantura, Pekalongan, Jawa Tengah kembali menelan korban jiwa. 3 sepeda motor pemudik yang seluruhnya berboncengan terlibat tabrakan. Seorang di antaranya tewas di tempat kejadian dengan kondisi mengenaskan. Sedangkan 4 lainnya yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke RSUD Kraton Pekalongan. Korban tewas dengan kondisi luka di kepala dan patah tulang di bagian tangan adalah Sugiono, 30 tahun, warga Tegal, Lontar, Pekalongan. Sugiono tewas dalam perjalanan menuju Bogor setelah berlebaran di kampung halamannya. Menurut saksi mata Haryanto, 3 pengendara sepeda motor melaju beriringan dari arah Semarang. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah mobil kijang dengan kecepatan tinggi. 3 pengendara motor yang minggir dan berusaha menghindar justru terlibat tabrakan. Sore ini, jenazah Sugiono langsung diserahkan kepada keluarganya di Jepara, Jawa Tengah untuk segera dimakamkan. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Sugandi menyebutkan penyebab kecelakaan masih diselidiki. Sejumlah saksi hingga kini masih dimintai keterangan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono melaporkan. Sebuah gudang barang bekas di Marga Asih, Bandung, Jawa Barat tadi malam terbakar. Meski sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, hingga pukul 9 pagi tadi kebakaran masih berlangsung. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas kelelahan. Hingga Rabu pukul 9 pagi, gudang pengepul barang bekas di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung yang terbakar pukul 11 tadi malam masih terlihat kobaran api. Beberapa petugas pemadam kebakaran yang sejak malam hari berusaha memadamkan api terlihat kelelahan, bahkan jatuh tertidur. 12 mobil pemadam dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi dikerahkan. Penguraian. Kenapa sulit dimatikan, Pak? Karena di bawah, kebanyakan apinya di bawah, jadi tumpukannya itu di bawah itu. Terus bahan-bahan apa aja yang terbakar? Cuman kardus aja, tumpukan kardus sama kain-kain bekas. Gudang berisi kardus, plastik, kain, dan barang bekas lainnya ini hanya menyisakan debu dan rongsokan. Sebuah mobil pun ikut terbakar. Menurut pemilik gudang, kerugian akibat kebakaran ini mencapai 1 miliar rupiah. Emang ini apa sih, Kang? Gudang apa sih? Kardus, rongsok. Kardus, rongsok, terus Mobil kebakar. Mobil kebakar. Itu gudang lagi penuh, Kang, ya, kondisinya? Gudang penuh. Terus tahu nggak perkiraan api dari mana? Nggak tahu. Belum tahu, ya? Iya. Kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya dalam 2 hari berturut-turut. Sehari sebelumnya, beberapa bangunan kios yang terletak di depan gudang juga ludes terbakar. Dari Bandung, Jawa Barat, Boy Ramdan melaporkan. Pemirsa, meski 103 TKI yang selamat dalam kecelakaan kapal tongkang di perairan Selangor, Malaysia telah tiba, data pasti korban jiwa masih simpang siur. Kondisi ini menyebabkan keluarga korban kecelakaan bingung. Nek Kitri, warga desa Tanjung Morawa, Sebluma Hilir, Deli Serdang ini tengah menunggu dengan cemas putrinya Kasih. Nek Kitri bingung karena Kasih yang mengaku ikut dalam kapal tongkang dan hendak pulang melalui pelabuhan Tanjung Balai, tak diketahui nasibnya. Menurut Kitri, Kasih berangkat dengan menggunakan paspor pelancong tahun 2007 lalu ke tempat adiknya di Singapura. Karena tak mendapat pekerjaan, Kasih pun nekat menjadi buruh bangunan di Malaysia. Menjelang Lebaran, Kasih menghubungi ibunya dan mengabarkan akan pulang dengan kapal tongkang. Namun sejak berangkat, telepon seluler Kasih tak bisa dihubungi lagi. Pihak keluarga sudah mencoba menghubungi KBRI di Malaysia, namun nasib Kasih belum diketahui.
nggak ada namanya di situ. Dengar Ibu ada berita itu tenggelam? Ada. Berapa Tenggelam. orang? 12 orang? Katanya 11 orang. 11 orang ya? Jadi saya mau tahu. Naikitri dan para keluarga korban lainnya berharap mereka segera mendapat kabar nama-nama korban tewas dalam musibah terbaliknya kapal tongkang tersebut. 12 orang dipastikan meninggal dunia dan 125 TKI lainnya selamat dalam musibah yang terjadi Selasa pagi. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Dai Bahtiar, menduga masih terdapat 2 atau 3 korban hilang dalam tragedi tenggelamnya kapal yang ditumpangi 150 TKI di Port Klang, Malaysia. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Ma'mun Syafi'i melaporkan. Arus balik mulai bergerak, kota Jogja macet. Tetaplah bersama Seputar Indonesia. Anda masih bersama Seputar Indonesia. Dan pemirsa, dari Pusat Informasi Mudik kita akan memantau bersama arus lalu lintas melalui kamera CCTV di 20 titik di Pulau Jawa hasil kerjasama RCTI dengan Departemen Perhubungan. Namun sebelumnya, kita simak laporan dari Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, memasuki hari ketiga Lebaran, para pemudik mulai berburu tiket arus balik. Tiket kereta api tujuan Jakarta dan Surabaya, kelas eksekutif dan bisnis di Stasiun Besar Tegal, Jawa Tengah untuk keberangkatan 4 hingga 7 Oktober telah habis terjual. Hari ketiga Lebaran, jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan balik dari Tegal tujuan Jakarta, Semarang, dan Surabaya mulai meningkat. Jumat pagi, jumlah penumpang tujuan Jakarta dengan kereta ekonomi Tegal Arum mencapai 1.280 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibanding kemarin yang hanya 753 penumpang. Wakil Kepala Stasiun Tegal, Ahmad Rifan, mengatakan peningkatan jumlah penumpang pada arus balik sudah mencapai 80%. Tiket kereta api reguler juga telah habis terjual sejak pemesanan tiket dibuka 30 hari sebelum keberangkatan. Tiket yang laris terjual yakni kereta api Sembrani, Kamandanu, Fajar Bisnis, dan Senja Bisnis. Sedangkan kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria tujuan Semarang Jakarta untuk keberangkatan 7 Oktober masih menyisakan 25 dan 30 tempat duduk. Untuk seluruh kereta tujuan Jakarta sudah ditambah rangkaian masing-masing 2 gerbong, sehingga kapasitas bertambah antara 50 hingga 100 tempat duduk. Untuk Fajar Bisnis dan Senja Bisnis ditambah 2 gerbong, menjadi 10 rangkaian, sehingga bertambah 60 sampai 128 tempat duduk. PT Kereta Api akan mengoperasikan kereta khusus Lebaran jika terjadi lonjakan jumlah penumpang. PT Kereta Api meminta penumpang tidak khawatir karena telah disiapkan kereta api Kamandanu Lebaran untuk mengangkut penumpang yang tidak kebagian tempat duduk. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yono Daryono melaporkan. Kota Yogyakarta sejak siang tadi mulai diwarnai kemacetan di sejumlah ruas. Kemacetan ini diduga karena mulai banyaknya arus balik yang mampir atau melewati kota Jogja. Di depan Candi Prambanan, arus lalu lintas sudah macet hingga mencapai 1 km. Begitu pula dengan di depan Bandara Udara Adi Sucipto Jogja dan Simpang 3 Moguwo Harjo. Akibatnya polisi harus melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem manual. Para pengunjung yang datang ke Yogyakarta ini terkonsentrasi di Malioboro, sehingga kawasan wisata ini arus lalu lintasnya juga macet. Di sini polisi melakukan sistem buka tutup. Arus balik mulai terlihat di stasiun-stasiun kereta api seperti di Bojonegoro dan Madiun, Jawa Timur. Namun lonjakan jumlah penumpang belum tampak di stasiun kereta api Gubeng, Surabaya. Puncak arus balik diprediksi terjadi di akhir pekan. Di stasiun Gubeng, Surabaya, lonjakan penumpang hari ini belum terjadi. Sebagian besar dari 3.000 penumpang yang meninggalkan Gubeng adalah penumpang kelas ekonomi. Catatan stasiun Gubeng selama libur Lebaran, pemudik kereta api mencapai 41.000 orang. Peningkatan arus balik diprediksi baru terjadi Sabtu dan hari Minggu. Di stasiun kereta api Bojonegoro, antrian panjang pembelian tiket terjadi sepanjang hari. Petugas melakukan penjagaan ekstra ketat agar tidak terjadi desak-desakan sesama calon penumpang. Namun penumpang tetap berdesakan. Seorang calon penumpang, Sumarni, jatuh pingsan. Ia terjatuh saat antri karcis dan beruntung ia ditolong oleh calon penumpang lain. Menurut Darko, staf stasiun kereta api Bojonegoro, kondisi arus balik tahun ini lebih padat dibandingkan Lebaran tahun lalu.
Hari ini PT KA diprediksi memberangkatkan 18.000 penumpang jurusan Jakarta dengan kereta ekonomi. Diperkirakan puncak arus balik dari stasiun Bojonegoro akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara itu arus balik dari stasiun Madiun ke Surabaya maupun Jakarta sejak pagi mulai membludak. Mereka sebagian besar menuju Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Begitu kereta api kelas ekonomi yang akan ditumpangi tiba, para calon penumpang langsung berdesakan untuk bisa naik ke dalam gerbong. Sayang, tidak semua penumpang bisa terangkut karena kereta telah penuh dengan penumpang dari stasiun di kota-kota sebelum Madiun. Tim Liputan RCTI melaporkan. Lebaran telah berlalu, namun arus balik pun mulai tampak di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sementara di Stasiun Senen dan Gambir, arus balik masih tampak sepi. Lonjakan arus balik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur hari ini mulai terlihat. Hingga Jumat pagi tercatat 9.300 lebih penumpang tiba di Kampung Rambutan. Namun warga yang berangkat mudik juga tidak sedikit, terutama ke Jawa Barat. Meski Lebaran sudah berlalu, harga tiket masih mengalami kenaikan hingga 70%. Pada hari kedua Lebaran kemarin, data Terminal Kampung Rambutan menunjukkan jumlah penumpang yang datang mencapai 25.800 orang, sedangkan yang berangkat 17.000 orang. Pada waktu yang sama tahun lalu, arus balik sebesar 13.100 penumpang, sedangkan yang berangkat 12.200 penumpang. Sementara itu, suasana di Stasiun Senen, Jakarta Pusat hari ini tampak sepi. Hanya ada beberapa warga yang tampak mengantri di loket. Sebagian besar berangkat ke Jawa Timur. Puncak arus balik di Stasiun Senen diperkirakan terjadi hari Sabtu dan Minggu nanti. Di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, jumlah penumpang yang berangkat mudik sekitar 12.000 orang dengan menggunakan 34 kereta reguler. Jika terjadi lonjakan, disediakan 4 kereta tambahan. Puncak arus balik di Gambir diperkirakan akan terjadi mulai nanti malam hingga Minggu mendatang. Sementara itu, antrean calon penumpang bis yang akan mudik ke kampung halaman mereka hingga Jumat siang masih terlihat di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hingga hari ketiga Lebaran atau H+3, Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur masih saja terlihat ramai oleh calon penumpang yang hendak mudik. Tumpukan calon penumpang terjadi karena bus terlambat tiba di Terminal Pulau Gadung. Calon penumpang yang berada di terminal ini umumnya akan mudik ke Provinsi Jawa Timur, Madura, dan sekitarnya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, bagaimana lalu lintas di sejumlah titik mudik di Pulau Jawa? Segera kita lihat situasinya. Yang pertama, pemirsa, di persimpangan Nagrek Garut. Seperti yang Anda bisa lihat di monitor Anda, arus lalu lintas nampak lancar untuk arah ke Tasikmalaya. Dan sementara arus lalu lintas nampak padat untuk ke arah Jawa Tengah. Dan pemirsa, kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalur Lingkar Nagrek. Dan pemirsa, ini adalah pantauan terkini dari kamera CCTV. Dan kondisi inilah yang saat ini juga terjadi di kawasan Nagrek Garut, di mana arus lalu lintas cukup ramai namun tidak sampai menimbulkan antrian kendaraan. Dan pemirsa, ini adalah kawasan Ciamis. Dan pemirsa, jalur di sini meski cukup lebar, yakni 4 jalur, namun cukup padat karena jalur Ciamis merupakan jalur untuk ke maupun dari Jawa Tengah. Dan di samping juga mulai ramainya warga yang akan berkunjung ke tempat wisata seperti Pantai Pangandaran. Lalu kita segera pantau di jalur selatan, tepatnya di Karanganyar, Kebumen. Nah pemirsa, sejak pukul 11 siang tadi, jalur kendaraan sudah padat dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Arus kendaraan di Karanganyar, Kebumen baik untuk arah ke Jakarta maupun ke arah Jawa Tengah sama-sama ramai. Dan bisa Anda lihat untuk kedua jalur sama-sama ramai. Dan pemirsa, jalan ke arah Jogja saat ini sudah dialihkan melalui jalur alternatif dan juga diberlakukan sistem buka tutup. Dan prioritasnya dari arah Jawa Tengah ke Jakarta. Dan pemirsa, karena di sini banyak perlintasan kereta api dan jalan hanya ada 2 ruas, kami sarankan Anda untuk berhati-hati saat mengemudikan kendaraan Anda melewati perlintasan kereta api ini.
Dan pemirsa, demikian pantauan mudik kali ini, dan seputar Indonesia akan kembali bersama Chantal Della Concetta. Pemirsa, sepeda motor tidak hanya menjadi pilihan transportasi untuk menembus kemacetan jalan sehari-hari, tapi juga saat bersilaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri. Sayangnya, banyak pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak memperhatikan aspek keamanan, seperti tidak mengenakan helm dan membawa penumpang melebihi kapasitas. Selama Hari Raya Idul Fitri, sepeda motor menjadi moda transportasi pilihan warga. Mereka menggunakannya untuk bersilaturahmi mengunjungi kerabat. Sepeda motor memang praktis, mampu menembus kemacetan lalu lintas, menyelip di antara kendaraan roda 4. Sementara risiko ban kempes menjadi warna tersendiri dan hal itu mereka jadikan hikmah berlebaran. Namun banyak pengendara yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Bentuk pelanggaran diantaranya melintas di jalur Transjakarta. Atau berkendaraan dengan ugal-ugalan seperti yang dilakukan oleh sejumlah remaja di daerah Cengkareng ini. Mereka pun tidak mengenakan helm. Ternyata orang dewasa pun acap kali tidak berhelm. Bahkan ada keluarga yang terdiri dari 4 atau 5 orang dengan asiknya meluncur di atas sepeda motor tanpa helm, seakan tidak mempedulikan faktor keselamatan. Parahnya, di bagian depan sepeda motor mereka letakkan anak kecil yang lagi-lagi tanpa helm. Dengan posisi semacam ini, anak mudah terlempar jika terjadi kecelakaan. Tak hanya itu, anak yang berada di depan mudah masuk angin. Hembusan angin dalam perjalanan juga mudah membuat anak-anak tertidur. Posisi anak yang terkulai akibat mengantuk bisa mengakibatkan anak terjatuh. Anak saya yang satu ngantuk, Pak. Perjalanan dari mana emang ini, Pak? Ini dari Peseng Bogelar mau ke Tangerang nih, Pak. Oh gitu. Setiap tahun Bapak begini? Setiap tahun. Dari Kedoya mau ke Sunter. Alasannya pakai sepeda motor apa nih? Lebih ini aja, ringan, biaya lebih murah. Meski menumpang sepeda motor lebih dari 2 orang dapat mengundang bahaya, warga mengaku tetap bahagia. Karena inilah cara terbaik bagi mereka untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan menggunakan sepeda motor adalah cara praktis sekaligus hemat biaya. Namun keselamatan perlu senantiasa diutamakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iwan Haredi melaporkan. Ratusan butir peluru aktif ditemukan di sebuah rumah kos di Kuta Bali. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, di tengah ramainya kunjungan wisatawan ke kawasan Kuta Bali, masyarakat digemparkan dengan penemuan ratusan butir peluru aktif di belakang sebuah rumah kos. Ratusan peluru aktif ini ditemukan terbungkus tas plastik di belakang rumah kos milik Ketut Suwarta di Jalan Mataram, Kuta Bali. Pemilik rumah yang berniat membersihkan sampah dikagetkan dengan bungkusan plastik. Selain ratusan peluru juga ditemukan pena pelontar peluru. Temuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Kuta. Petugas hingga kini masih menyelidiki siapa pemilik ratusan butir peluru, mengingat lokasi penemuan adalah tempat kos para pendatang. 311 peluru aktif kaliber 22 dan 38 mm diamankan petugas sebagai barang bukti. Ratusan tahun silam, pantai ini, sungai ini jadi saksi kesibukan transportasi laut dan sungai. Samudra Pasai. Sejarah mencatat, Kerajaan Samudra Pasai menjadi gerbang Islam Nusantara yang termasuk.
Seputar Indonesia 3 Oktober 2008 kami akhiri di sini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Conceta. Sampai jumpa.